Ustadz, kalau sebelum masuk ke masjid kami pakai hand sanitizer, apakah hukumnya Ustadz? Hand sanitizer. Oh, Ustadz punya juga ya? Ini dikasih orang gratis. Nih, ada infak subuh di rumah. Setiap ada duit masukkan untuk membeli ini. Setelah dipakai, masuk. Apa hukumnya Pak Ustadz setelah pakai hand sanitizer? Karena ada alkoholnya. Ada alkohol. Bagaimana cara membedakan ada alkohol ada tidak? Dingin. Oh, air kamar mandi pun dingin juga. Setelah gini kan, kalau rasa perih, itu ada alkohol. Apa hukum alkohol itu? Dua mazhab ulama. Yang pertama mengatakan alkohol itu najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun najis. Sesungguhnya khamar itu najis. Khamar adalah anggur, cairan anggur disimpan di dalam botol. Setelah melalui proses fermentasi muncul satu zat namanya alkohol. Najis katanya. Kalau najis berarti haram. Berarti najis, haram. Itulah dalil kelompok satu yang mengatakan haram. Tapi kata Syekh Atiyah Sokor, Mufti Azhar, saya pakai pendapat ini, mengatakan alkohol tidak najis. Itu tadi ayatnya jelas-jelas najis. Maksudnya adalah perbuatan meminum khamar itu najis. Bukan najis aini, bukan bendanya najis, tapi najis maknawi, perbuatannya. Sama seperti seorang mengatakan, kau main judi tadi ya? Iya, najis main judi. Bukan main judinya itu najis aini, bukan macam daging babi, daging anjing, tapi perbuatannya itu najis. Dia mengatakan kotor perbuatan ini. Mana dalilnya mengatakan bahwa khamar itu tidak najis? Ketika turun ayat pengharaman khamar, rijusun min amali syaitan fajtanibu, sahabat ramai-ramai pulang ke rumah, mereka ambil gentong-gentong tempat khamar, mereka tumpahkan ke jalan-jalan kota Madinah, dan mereka banyak yang menginjak-injaknya. Lalu kemudian setelah kering masuk ke masjid, Nabi tidak melarang. Tak ada Nabi mengatakan itu tadi yang kalian tidak najis. Tidak. Itu menunjukkan bahwa dia bukan najis aini tapi maknawi. Saya lebih condong kepada pendapat itu. Poison, racun dia, bukan najis. Ustadz, apa hukumnya seorang pedagang ditawar selalu bilang modalnya saja tidak cukup, padahal boleh jadi dia sudah dapat untung? Berarti dia tipu. Tipu kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Oleh sebab itu, ibu, bapak jujur saja. Dulu kalau dikatakan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, ini barangnya bagus, harganya 100. Ini kurang bagus, harganya 75. Ini enggak bagus, harganya 50. Silakan beli. Dulu kalau ceramah Ustadz seperti itu diajak orang. Mana ada pedagang seperti itu? Kalau jualan seperti itu enggak laku lah Pak Ustadz. Buktinya sekarang jualan seperti itulah yang paling laku. Ini buah mangga bagus, 100.000. Ini kurang bagus, 75. Ini yang enggak bagus 50, pembeli silakan pilih. Itu yang dipilih orang zaman sekarang. Adapun yang mencampur antara yang tak bagus dengan bagus, dibilangkan murah, pulang ke rumah dibelahnya busuk, apa kata dia? Inilah terakhir aku beli sini, tak akan lagi. Itu maka umat Islam nih barang dagangannya tak laku. Kenapa? Menipu. Oleh sebab itu jangan tipu-tipu. Tunjukkan saja, ini sekian, buat harganya, ini sekian, ini sekian. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan Nabi Muhammad, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Pak Rafa, Ustadz kalau di bulan Sya'ban saya mulai baca Quran dari juz pertama. Pas mau Ramadan baru dapat 2 juz. Ini namanya gaya slow. Apakah saya mulai dari juz pertama lagi ketika awal Ramadan atau lanjutkan? Lanjutkan saja Pak. Karena membaca Quran itu tidak mesti tengok bulan, Bapak lanjutkan saja.
khatam. Jadi baca Quran itu yang dikejar adalah khatamnya. Imam Malik bin Anas kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, ditutupnya kitab hadis, mereka fokus pada baca Quran. Baca Quran di bulan suci Ramadan mengejar khatam. Makanya ulama itu kana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i 60 kali khatam. Jadi bulan suci Ramadan orang ngejar banyak-banyak khatam. Saya Pak Ustadz baca Quran itu harus saya baca tafsirnya, itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan mengejar banyak khatam, tapi tetap jaga tajwidnya. Terakhir Ibu Dini, Ustadz saya tinggal di Lampung, ayah saya tinggal di Banten. Sahkah pernikahan saya ketika saya menggunakan wali hakim karena ayah kandung saya tidak mau mewalikan anaknya? Ibu nikahnya jangan nikah di catatan sipil, jangan nikah dengan wali yang tak jelas, nikahlah dengan wali kantor urusan agama. Pak Kua, ayah saya di Banten, dia tak mau mewalikan, jaraknya sudah lewat jarak qasar sholat. Berapa jarak qasar sholat? 89 km, 2 marhalah. Maka oleh sebab itu ada kebijaksanaan. Dan sekarang saya kasih tahu kepada anak-anak gadis yang wali bapaknya tidak mau mewalikan, ada kabar gembira untuk kalian. Di kantor pengadilan agama ada formulir khusus diisi untuk bapak-bapak yang tak mau mewalikan anaknya. Kalau si bapak tidak mewalikan anaknya itu karena sebab agama, maka bisa dialihkan ke wali hakim. Tapi kalau karena sebabnya betul, tak bisa dialihkan. Kenapa bapakmu tak mau? Karena suami saya pemabuk. Itu tak bisa. Karena bapaknya baik. Tapi kalau kenapa bapakmu tidak setuju? Karena suami saya miskin, susah. Nah, itu termasuk penyebab yang menyebabkan bisa beralih perwalian ke wali hakim. Hakim yang menentukan. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Wallahu a'lam bissawab. Itulah kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ajarkan pada kami yang kami tak tahu, yang sudah kami tahu ni buat bermanfaat untuk kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, musibah, bil khusus wabah corona ini. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Waj'alna minal khashiin, jadikan kami orang-orang yang takut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Besok kita ketemu lagi dalam pembahasan khusyuk dan tawadhu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.